Dudu dan Lulu, perkenalkan, aku Sigi. Di sini aku mau mengenalkan permasalahan gizi yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar di Indonesia. Ayo Dudu dan Lulu, tahu nggak permasalahan gizi yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar di Indonesia? Stunting ya kak? Yaps, betul sekali, stunting. Kenapa ya stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia? Kira-kira kenapa ya? Yuk, mari kita simak sama-sama. Dudu dan Lulu, sebelumnya Sigi mau mengenalkan balita terlebih dahulu ya. Nah, balita merupakan anak yang berumur 0 sampai 59 bulan. Pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, tetapi balita termasuk kelompok umur yang rawan gizi serta mudah menderita kelainan gizi karena kekurangan makanan yang dibutuhkan. Kira-kira Dudu dan Lulu tahu tidak kenapa balita dikatakan demikian? Ayo, Dudu dan Lulu, tahu tidak? Tidak tahu? Oke, Sigi akan menjelaskan ya, kenapa balita menjadi kelompok umur yang rawan gizi dan mudah menderita kelainan gizi. Nah, hal tersebut dikarenakan pada kelompok umur tersebut, balita berada pada siklus pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan zat-zat gizi dalam jumlah yang lebih besar dari kelompok umur yang lain. Nah, selanjutnya Sigi akan mengenalkan stunting ya. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dudu dan Lulu, ternyata banyak loh penyebab terjadinya stunting pada balita. Nah, yang pertama yaitu berat badan lahir rendah atau BBLR. Nah, BBL itu sendiri didefinisikan sebagai bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram. Yang kedua, penyakit infeksi seperti diare. Yang ketiga, pengetahuan dan tingkat pendidikan ibu yang rendah. Penyebab stunting lainnya yaitu pendapatan keluarga yang rendah. Selanjutnya, sanitasi. Sanitasi yang buruk dapat menimbulkan penyakit infeksi pada balita seperti diare dan kecacingan yang dapat mengganggu proses pencernaan dalam proses penyerapan nutrisi. Jika kondisi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka hal ini dapat menyebabkan stunting. Yang terakhir, pola asuh orang tua yang kurang baik. Dudu dan Lulu, tahu nggak pola asuh orang tua yang kurang baik terhadap anaknya itu seperti apa? Oke, baik. Sigi akan menjelaskan ya. Pola asuh orang tua yang kurang baik seperti orang tua tak acuh atau mengabaikan semua kebutuhan anak. Dan juga biasanya ibu dari anak yang mengalami stunting punya kebiasaan untuk membeli makanan tanpa melihat kandungan di dalamnya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan gizi anaknya atau belum? Karena ibu balita tidak memperhatikan kebutuhan zat gizi anak, maka pertumbuhan dan pengembangannya tidak optimal. Seperti itu, Dudu dan Lulu. Dudu dan Lulu, Sigi sedih deh. Ternyata stunting banyak dampaknya loh buat balita. Yang pertama, terganggunya metabolisme, pertumbuhan, dan massa otot. Yang kedua, gangguan kognitif sehingga prestasi belajar tidak bisa maksimal. Yang ketiga, menurunnya daya serap sehingga berimbas pada produktivitasnya pada saat banyak dewasa. Dan yang terakhir adalah kekebalan tubuh yang lebih rendah sehingga anak rentan mengalami penyakit menular. Dudu dan Lulu perlu diingat ya, pada usia 1.000 hari pertama kehidupan, asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan dirinya saja, asupan nutrisi yang baik juga dibutuhkan bayi yang ada di dalam kandungan. Untuk mengurangi masalah stunting yang masih menjadi masalah besar di Indonesia, Sigi punya beberapa cara mencegah stunting loh. Dudu dan Lulu dicatat dan diingat ya. Siap kak. Yang pertama, saat hamil, ibu harus lebih banyak makan makanan bergizi dan sehat. Yang kedua, konsumsi suplemen penambah darah pada saat hamil. Yang ketiga, penuhi kebutuhan iodium untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi agar tidak cacat.
Yang keempat, lakukanlah inisiasi menyusui dini. Yang kelima, berikan ASI eksklusif pada bayi. Yang keenam, imunisasi lengkap. Dan yang ketujuh, lengkapi dengan makanan pendamping saat memasuki usia 6 bulan atau bisa disebut dengan MPASI. Yang terakhir adalah perhatikan sanitasi dan akses air bersih. Yuk, kita sama-sama mengurangi permasalahan stunting di Indonesia. Semoga apa yang Sigi jelaskan selalu diingat ya. Terima kasih. Sigi pamit ya. Bye-bye. Bye-bye. Halo ibu-ibu semua, saya di sini akan menyampaikan tentang kurangnya energi kronik atau yang sering disebut dengan KEK pada ibu hamil. Masa kehamilan adalah masa paling penting untuk pertumbuhan optimal pada janin dan persiapan persalinan. Penambahan zat-zat gizi sangat berguna untuk yang pertama, kehamilan ibu hamil, yang kedua, pertumbuhan janin, yang ketiga ada persalinan, yang keempat ada persiapan menyusui, dan yang kelima ada tumbuh kembang pada bayi. Ibu-ibu tahu tidak apa penyebab dari kekurangan energi kronik? Kekurangan energi kronik disebabkan oleh kurangnya asupan energi yang berlangsung lama. Ibu hamil dapat dinyatakan KEK jika lingkar lengan atas ibu hamil kurang dari 23,5 cm. Apa sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan KEK? Yang pertama, ada konsumsi gizi yang tidak cukup. Yang kedua, persediaan makanan tidak cukup. Yang ketiga, kurangnya pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan tidak memadai. Yang kelima, pola asuh tidak memadai. Kemudian ada dampak jangka pendek kekurangan energi kronik pada ibu hamil, yaitu ibu hamil dapat memiliki resiko melahirkan bayi berat lahir rendah atau yang sering kita sebut BBLR, kemudian menimbulkan keguguran, abortus, dan bayi lahir mati. Sedangkan dalam jangka panjang kekurangan energi kronik pada ibu hamil, struktur susunan syaraf pusat pada tahap pertama pertumbuhan otak selama dalam kandungan ibu terjadi kerusakan yang berakibat penurunan pada kecerdasan anak. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya kekurangan energi kronik pada ibu hamil? Yang pertama, konsumsi makanan dan suplementasi dengan meningkatkan asupan makan seperti sumber energi, sumber protein, sumber vitamin dan mineral, dan suplementasi. Sumber energi itu bisa terdiri dari nasi, jagung, kentang. Sumber protein terdiri dari ikan, ayam, tahu, tempe, dan telur. Sumber vitamin dan mineral, buah dan sayur. Dan yang terakhir, suplementasi bisa dari vitamin asam folat, kalsium, Fe, dan zinc. Yang kedua, gaya hidup dan pola asuh ibu yang mendukung, misalnya seperti melakukan aktivitas fisik sehari-hari, lalu pengaturan jarak kehamilan, dan yang terakhir pencegahan dan pengobatan penyakit. Pengobatan penyakit seperti TBC, HIV, kecacingan, dan malaria. Yang kedua, pencegahan penyakit seperti kecacingan dan malaria, penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dari kesimpulan di atas, ada beberapa penanganan mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil yang bisa dilakukan dengan perubahan pada konsumsi makanan, seperti pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Yang kedua, ketersediaan pangan yang memadai di rumah tangga. Yang ketiga, penyuluhan mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi kehamilan. Dan yang keempat, perubahan kebiasaan atau pola makan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir, mengatasi gangguan kehamilan yang dapat menyebabkan malnutrisi. Sekian
informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.